Nggak paham ini, yang nggak ketawa nggak paham. Eh, eh, Tadi saya teringat kisah ini, mungkin ya Kiai, nanti kalau ternyata bukan hadis saya perlu diingatkan. Saya tuh teringat kisah pada suatu ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat itu habis sholat maghrib atau menjelang isya itu makan bareng-bareng daging onta muda atau daging onta lah gitu ya. Kemudian di tengah-tengah makan daging onta itu tiba-tiba ada bau menyengat ya, ternyata baunya itu bau kentut di tengah-tengah itu tadi. Nah, situasinya waktu itu para sahabat saking baunya itu saling tuding menuding. Wah, kamu ya, ente ya? Enggak, ente ya? Enggak. Udah akhirnya bersepakat, nanti kita lihat menjelang isya siapa yang sebelum sholat berwudu berarti yang kentut dia. Udah kesepakatan konspirasi jamaah NKS ini. Kesepakatan siapa nanti yang wudu pas isya berarti dia yang kentut, yang tadi bau nggak ngaku gitu. Begitu masuk isya, Kanjeng Nabi mengatakan kepada para sahabat begini, siapa yang tadi makan daging onta sekarang berwudu. Jadi siapa saja tadi yang makan daging selama menjelang maghrib sampai isya, maka wudu lah. Akhirnya siapa yang wudu? Semuanya. Semuanya. Nah, kita menangkap pesan dari kisah ini bahwa ada orang yang dianggap melakukan satu kesalahan ya, tetapi karena ainur rahmahnya Kanjeng Nabi itu, si orang ini dilindungi martabatnya supaya nggak ketahuan. Kalau nanti dia wudu kan ketahuan, wah berarti ini tadi yang kentut gitu. Jadi dilindungi artinya sampai batas-batas tertentu, ada toleransi, ada keluasan, ada kelonggaran untuk orang-orang yang bahkan melakukan sesuatu yang tidak baik di ruang publik. Itu ada sedikit kelonggaran gitu ya, sedikit kelonggaran. Tetapi itu pun bukan dalam rangka membolehkan perbuatan itu gitu ya. Maksud saya nanti sering dipahami orang, kalau itu boleh Pak ya, enggak gitu-gitu juga. Tapi ada hal-hal ketika terkait dengan harkat dan martabat manusia, maka sikap-sikap moderasi ini menjadi penting karena untuk melindungi martabat manusia. Nah, itu artinya ada banyak peristiwa-peristiwa di lapangan yang kita juga perlu lihat posisinya, kita lihat konteksnya, kita lihat latar belakangnya apa, karena mungkin kita juga nggak tahu. Kalau ada orang yang mungkin menjelekkan kita atau mungkin mencaci maki kita, nah itu kan mungkin karena nggak tahu aja, karena nggak paham, kemudian akhirnya berbuat begitu. Kalau itu saya biasa cuek-cuek aja sih, cuek-cuek aja artinya ya tidak, toh ketika kita dianggap buruk oleh orang lain ya itu kan ya nggak apa-apalah, karena memang kita juga buruk gitu ya. Karena kita buruk. Kalau ada mengatakan wah ini sudah merusak nama baik saya, kalau bagi saya nggak ada nama baik milik manusia. Nama baik itu hanya milik Allah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Arab kan nama baik itu Asmaul Husna. Itu ya, yang punya hanya Allah, manusia nggak punya gitu. Sehingga kalau dijelek-jelekan ya nggak apa-apa gitu. Tapi sikap nggak apa-apa itu bukan berarti membolehkan penjelek-jelekan gitu. Nah, Kanjeng Nabi kan kira-kira begitu ya. Kiai Ma'ruf tadi mengatakan ada cari-cari alasan lain yang kira-kira dari alasan itu bisa kelihatan dimensi paling manusia dari manusia, yaitu dimensi rahmah gitu. Atau yang belakangan oleh teman-teman yang mengembangkan kajian moderasi beragama disebut dengan rahamutiyah gitu. Belakangan istilah ini dimunculkan gitu. Kira-kira gitu kan Din. Yeah.